Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parja Rahman. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang disrupsi teknologi dengan dosen pengampu yaitu Pak Yudi Heriansah, Dr. MSI. Di sini di slide pertama saya akan memperkenalkan teman-teman saya yaitu Muhammad Reva, Dihanan Gitja Putra, Parja Rahman saya sendiri, Erik Yoga Pratama, Faiz Akil Alende, dan Samuel Francisco. Lalu ada pengertian disrupsi teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata disrupsi adalah suatu hal yang tercabut dari akarnya. Dari pengertian disrupsi secara harfiah, dapat dikatakan bahwa disrupsi merupakan suatu fenomena di mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang besar dan dikeluarkan dari tatanan yang lama dan mengubah sistem yang lama menjadi sebuah sistem baru. Disrupsi diartikan sebagai suatu era yang mana terjadi perubahan besar-besaran dan inovasi yang secara fundamental mengakibatkan perubahan pada semua tatanan, sistem, dan landscape yang ada menjadi cara yang baru. Disrupsi mengakibatkan mereka yang masih menggunakan sistem atau cara yang lama menjadi tidak bisa bersaing dengan mereka yang sudah mengadopsi sistem yang baru. Yang selanjutnya adalah penyebab disrupsi teknologi. Disrupsi adalah suatu yang pasti jika melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Dalam dunia bisnis, disrupsi bisa disebabkan oleh banyak hal. Beberapa penyebab disrupsi adalah sebagai berikut. Adanya inovasi dari perusahaan lama, umumnya perusahaan yang telah lebih berdiri melakukan berbagai inovasi demi mempertahankan target pasarnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh model dan sistem yang memang dijalani saja, sementara perusahaan baru yang hadir dengan penawaran model bisnis modern. Yang kedua, ada keinginan untuk saling mempertahankan target pasar. Para pebisnis baru cenderung memiliki fondasi dan pengetahuan bisnis cukup kuat. Inilah yang kemudian menjadi celah berbahaya bagi pelaku bisnis lama. Mereka tak mengira bahwa pangsa pasarnya bakal diubah secara signifikan oleh pebisnis pendatang baru. Yang selanjutnya ada dampak era disrupsi bagi suatu bisnis. Era disrupsi sudah pasti memiliki dampak signifikan, terutama di dunia bisnis. Perkembangan teknologi yang sedemikian canggih memang membawa banyak kemudahan bagi masyarakat untuk menjalankan bisnisnya. Akan tetapi, kecanggihan teknologi tersebut turut memaksa perusahaan incumbent harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang kedua, adapun dampak paling signifikan dari distribusi adalah bersangkut dengan perusahaan yang enggan atau justru belum melakukan serangkaian formasi digital. Misalnya, seperti perusahaan yang bergerak dalam bidang cetak, bisnis retail, ataupun modal transportasi konvensional. Sampai detik ini semakin banyak pelaku bisnis retail yang terancam bangkrut sejak maraknya marketplace. Marketplace telah dianggap sebagai alternatif terbaik dalam berbelanja di era kekinian. Bukan hanya mudah, marketplace membuat kegiatan berbelanja masyarakat urban jadi lebih praktis tanpa membutuhkan banyak waktu, biaya, dan tenaga. Inilah yang kemudian membuat para pebisnis retail harus mampu memutar otak supaya bisa terus bersaing di ketatnya era disrupsi. Salah satu cara terbaik yang memungkinkan adalah melakukan inovasi transformasi digital. Begitu juga dengan bisnis media cetak yang sudah banyak memanfaatkan jasa layanan berbayar menggunakan fitur e-paper atau koran elektronik. Tindakan ini dilakukan agar pelanggan tak perlu repot membeli koran cetak. Tak ketinggalan pula bisnis moda transportasi konvensional yang kini sudah jelas-jelas kalah saing dengan transportasi online melalui sejumlah aplikasi. Itulah sebabnya ada begitu banyak perubahan mendasar yang patut dilakukan pengusaha supaya bisa tetap bertahan di masa disrupsi seperti sekarang. Keuntungan era disrupsi. Walaupun merupakan suatu tantangan, era disrupsi ini pun memiliki sisi positif, di mana pada akhirnya secara tidak langsung memakai setiap orang untuk berkenalan dan mahir menggunakan perangkat elektronik yang terhubung ke internet, entah itu smartphone, tablet, atau laptop. Apalagi ditambah hadirnya pandemi, ada banyak kondisi yang mengharuskan kita menggunakan teknologi untuk beraktivitas. Sisi positif lain dari era disrupsi adalah individu maupun perusahaan jadi dituntut untuk berpikir lebih kreatif dan inovatif agar bisa bersaing dan memenangkan hati pelanggan. Contoh disrupsi teknologi yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, bidang keuangan. Jika dulu untuk membuka rekening di bank, Anda harus mengunjungi kantor cabang sesuai domisili dan mengantri berjam-jam. Maka adanya revolusi industri membuat Anda dapat membuka rekening baru di mana saja tanpa harus memeriksa alamat tempat tinggal Anda.
Proses verifikasi pun tergolong cepat dan mudah karena dilakukan melalui video call. Sementara rekening Anda pun fungsi dan fiturnya tetap sama dengan akun biasa yang dibuat langsung di kantor. Selain pembuatan rekening, kini store dan tarik tunai pun bisa dilakukan melalui mesin ATM atau merchant resmi yang ditunjukkan oleh bank. Tak hanya rekening bank, pengajuan kredit hingga deposito pun bisa dilakukan secara online. Yang kedua ada bidang kesehatan. Perkembangan teknologi yang pesat mempermudah Anda untuk membuat jenis-jenis atau mendaftar berobat ke dokter dengan mudah. Ada banyak aplikasi konsultasi virtual yang dapat digunakan. Selain itu, Anda juga dapat berkonsultasi secara online untuk mendapatkan obat resep dan menebusnya tanpa harus ke apotik secara langsung. Obat bisa dikirim ke rumah walaupun masih terbatas di area atau kota tertentu. Yang ketiga ada e-commerce dan toko online. Tidak dapat dipungkiri jika belanja online memberikan pengalaman yang lebih praktis daripada pergi ke toko secara langsung. Anda juga bisa mendapatkan review produk dan toko secara real time. Toko online dan platform e-commerce juga membantu menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia dan meningkatkan permintaan akan layanan pengiriman ekspres. Tentunya hal ini juga dapat membantu menggerakkan roda perekonomian di Indonesia, termasuk di store UMKM. Selanjutnya, cara menghadapi era disrupsi. Pertama, meningkatkan kualitas SDM. Dengan pesatnya perubahan lini kehidupan menjadi serba digital, bukan tidak mungkin robot akan menggantikan pekerjaan manusia. SDM sebaiknya didorong untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan yang mengenai teknologi. Karena tenaga kerja yang mampu mengaplikasikan dan mengontrol teknologi lah yang mampu terus bergerak maju. Kedua, melakukan inovasi. Memiliki cara berpikir yang berbeda atau out of the box sehingga mampu membuat terobosan baru atau penyesuaian pada bisnis agar lebih sesuai dengan era disrupsi. Selanjutnya, adopsi teknologi digital. Perusahaan mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robot, cyber security, cloud, dan augmented reality. Ini sebagai perwujudan dari 3 solusi pintar dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Smart foundation, smart process, dan smart connectivity. Selanjutnya ada bersiap menghadapi perubahan, mengubah pola pikir dan memiliki kesadaran untuk lebih cepat dalam mengadopsi perubahan. Seluruh karyawan dalam organisasi harus cepat beradaptasi dengan perubahan, karena efek disrupsi dapat mengubah segala hal, termasuk budaya organisasi dalam melakukan proses bisnisnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.